Yo, selamat datang di channel Warga Anime. Warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita light novel Solo Leveling Ragnarok chapter 42 sampai chapter 46. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu kalau manhwa dengan light novel itu ceritanya rada-rada berbeda gitu cuy. Tapi seiring berjalannya waktu, gue yakin kalian bisa mengerti. Di sini kita akan diperlihatkan Suho yang mengamuk dan menghabisi musuh dengan sangat ganas. Dan kita juga diperlihatkan Suho yang telah mendapatkan misi darurat di suatu tempat misterius. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Jadi sebelumnya, Beru telah membaca ingatan sekretaris Kim dan segera pergi ke tempat pabrik Stardust. Tepat ketika Suho dan Beru sampai di sana, ia melihat 10 warga sipil yang disandra di tengah 30 hunter penculik yang berjaga. Dan tanpa pikir panjang, Suho langsung bergerak ke tempat Jongchul dan membunuhnya secara brutal saat itu juga. Dan tentunya, semua hunter yang melihat itu pun sangat tercengang. Namun karena musuh hanya satu orang, mereka tak kenal takut dan akan menyerang Suho secara bersamaan. Serangan yang awalnya diarahkan ke arah hunter asosiasi, kini beralih fokus ke arah pria bertopeng gagak yang tak lain dan tak bukan adalah Suho itu sendiri. Meskipun Suho dikabung banyak hunter, ia tak gentar sama sekali. Suho kemudian menggunakan Ruler Authority untuk menghancurkan lampu yang menerangi gudang tua ini. Dan tentunya, para hunter yang akan menyerang itu pun kehilangan pandangan mereka. Karena Suho memakai topeng gagak, ia dapat melihat dari kegelapan. Segera setelah itu, Suho langsung melesat dan melepaskan tebasan-tebasan ke arah para hunter dalam kegelapan. Para hunter yang menerima tebasan itu pun berlumuran darah dan berteriak kesakitan. Seorang hunter berkata, "Sialan, kita butuh cahaya segera. Hunter healer, cepat sembuhkan yang terluka." Di saat hunter mage mulai menciptakan bola api untuk menerangan, Suho kini telah memanggil prajurit bayangan laba-laba raksasa. Laba-laba itu pun maju menyeburkan jaringnya dan mengubah seluruh bangunan menjadi sarang laba-laba raksasa. Bahkan ketika para hunter terkena jaring itu, tubuh mereka bergerak sendiri dan menyerang rekan-rekan di dekatnya. Karena mereka saling menyerang, situasi pun menjadi sangat kacau. Seorang hunter berkata, "Potong jaring sialan ini, jangan masuk ke dalam perangkapnya." Karena adanya hunter healer, luka yang diterima para hunter kini telah dipulihkan kembali. Menanggapi itu, Suho kemudian memberikan perintah kepada bayangan laba-laba raksasa untuk mengincar hunter healer terlebih dahulu. Sedangkan di satu sisi, para hunter dari asosiasi kini telah memanfaatkan situasi ini untuk bergegas masuk ke penjara untuk menyelamatkan para sandera. Akan tetapi, para hunter dari Guild Grim Reaper mengetahui itu dan mengepung di luar penjara. Dengan demikian, Han Jae-yuk dan hunter asosiasi lainnya itu pun terjebak di dalam penjara. Di saat para hunter asosiasi terjebak di sana, situasi tak terduga terjadi. Pintu gudang ini telah terbuka dan terlihat bala bantuan yang telah tiba. Namun itu bukanlah bala bantuan dari asosiasi, tapi dari Guild Grim Reaper. Melihat banyaknya musuh yang berdatangan, Han Jae-yuk dan hunter asosiasi lainnya itu pun mulai pasrah dengan nasib mereka. Ia berkeringat dingin dan berkata, "Bisakah kita keluar dari sini hidup-hidup?" "Tentu saja bisa," jawab Suho yang datang sambil mengembalikan anak kecil yang menjadi sandera sebelumnya. Suho kemudian meminta Han Jae-yuk untuk melindungi para sandera dengan skill perisai miliknya. Suho membalikan punggung dan mulai menatap musuh yang mendekat. Dengan adanya musuh yang bertambah 2 kali lipat, Suho kemudian mengaktifkan bond skill dengan Grey. Dan seketika itu juga, rambut Suho kini telah berubah menjadi putih dengan cakar di tangannya dan inderanya yang menjadi tajam seperti binatang buas. Segera setelah itu, Suho langsung melesat ke arah musuh-musuhnya secara liar. Melihat perubahan Suho tersebut, Han Jae-yuk mulai menyadari bahwa dia adalah raja binatang gagak yang viral baru-baru ini. Dengan aura yang dipancarkannya, Han Jae-yuk teringat dengan hunter rank S Baek Yun-ho. Di sana terlihat Suho telah melepaskan tebasan-tebasan pedangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Jeritan para hunter yang terkena tebasan itu pun bergema di seluruh gudang tua. Meskipun musuh berjumlah 50 hunter, tapi Suho dengan lincah menghabisi mereka satu demi satu dalam kegelapan.
Sedangkan Beru kini terbang di udara untuk menghancurkan bola api yang menerangi ruangan. Setiap kali Hunter Mage membuat bola api untuk menerangi ruangan, Beru segera memadamkannya dengan cepat. Dan di saat yang sama, darah menyembur di berbagai arah. Antena Beru terus-menerus bergerak di udara dan menghitung musuh yang telah dikalahkan Monarch muda. 12, 13, 14, 15. Musuh kini telah ditumbangkan satu persatu secara mengerikan. Satu tebasan tepat ke jantung telah dilancarkan. Tebasan di tenggorokan juga dilepaskan. Tak peduli seberapa banyak musuh yang ada, Suho dan lincah terus bergerak dalam kegelapan sambil menumbangkan mereka. Dan pada dasarnya, tempat ini adalah tempat Suho berburu mangsa. Mendengar jeritan yang terus bergema di ruangan, para hunter itu pun panik dan sangat ketakutan. Sedangkan di satu sisi, Han Jae-yuk dan anggota asosiasi kini mengamati pembantaian di depan matanya dengan sangat tercengang. Itu karena mereka melihat pria bertopeng gagak telah melakukan pembantaian secara brutal dan tanpa belas kasihan. Sementara itu di sisi lain, Hunter rank B Kwak Do-yeon kini telah tiba sebagai bala bantuan Guild Grim Reaper. Ia tak percaya pembantaian telah terjadi di dalam gedung tua ini. Ia tak menyangka puluhan hunter sangat kewalahan dalam melawan satu penyusup saja. Padahal mana yang dipancarkan penyusup itu hanya sebatas hunter rank B biasa. Hunter Kwak Do-yeon kemudian memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran dan berniat menghabisi hunter bertopeng gagak tersebut. Armor raksasa diaktifkan. Dan dalam sekejap mata, ukuran dan berat Do-yeon berlipat ganda. Tubuhnya yang berlapis baja berat terbungkus aura mana, mengguncang tanah saat mendarat, menyebabkan seluruh bangunan bergetar. Do-yeon berkata, "Minggir kalian seraga." Tubuhnya yang diisi mana itu pun melesat ke depan seperti bola meriam. Tubuh besar Do-yeon menyerbu ke depan seperti badak, menginjak siapapun yang menghalangi jalannya. Menanggapi itu, Suho kemudian melepaskan serangan tebasan anginnya. Akan tetapi, Do-yeon dapat dengan mudah menepis serangan Suho tersebut. Namun itu bukanlah serangan yang sebenarnya. Suho dan lincah kini telah bertengger di bahu Do-yeon sambil menjambak rambutnya. Suho kemudian mengepalkan tinjunya dan mengaktifkan skill Destroyer miliknya. Seketika itu juga, Suho langsung melepaskan tinju pamungkasnya tepat ke arah wajah Do-yeon tersebut. Dan duar! Alhasil, Do-yeon terpental ke belakang hingga memuntahkan darah dari mulutnya. Tapi Suho merasa bahwa itu masih belum cukup untuk menumbangkan seorang hunter rank B. Suho kemudian mengeluarkan kedua bilah pedangnya dan langsung menebas Do-yeon yang terkapar di sana. Alhasil, Do-yeon kini telah berhasil ditumbangkan. Melihat seorang hunter rank B dikalahkan dengan begitu mudahnya, para hunter dari Guild Grim Reaper itu pun sangat tercengang dan mulai menjatuhkan senjata mereka secara bersamaan. Puluhan hunter itu pun menyadari perbedaan kekuatan mereka dan menyerah begitu saja. Namun Beru kini telah terbang di antara para hunter dan menyayat kaki-kaki mereka agar tidak bisa melarikan diri dan tak berdaya lagi. Pesan dari sistem muncul, misi menyelamatkan para sandera telah diselesaikan. Anda naik level, hadiah telah didapatkan. Sebuah batu rune dari mayat Do-yeon kini telah didapatkan. Itu adalah batu rune yang berisi skill armor raksasa milik Do-yeon saat masih hidup sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Hunter Han Jae-yuk dari asosiasi kemudian mendekati Suho sambil ketakutan dan berkata, apa kau tidak apa-apa, Tuan Raja Binatang Gagak? Suho menjawab, "Aku tidak apa-apa, tenang saja. Aku tidak berniat bermusuhan dengan kalian. Kalian tangkap saja mereka yang menyerah." Dan tentunya, Han Jae-yuk dan anggotanya hanya bisa mengangguk dengan patuh. Dan sesaat kemudian, bala bantuan dari asosiasi kini telah tiba di gedung tua ini. Mereka kemudian segera menangkap para penculik dan membebaskan para sandera yang ada di dalam gedung tua ini. Dengan semua barang bukti di tempat ini, Han Jae-yuk ingin menjatuhkan Lee Min-sung hari ini juga. Scene kemudian berpindah ke situasi di dalam Shadow Dungeon, di mana Ezreal tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam sana. Itu adalah energi jahat yang berasal dari celah dimensi yang menciptakan sebuah gate di dalam Shadow Dungeon. Ezreal yang melihat keanehan itu pun memanggil Suho untuk segera kembali ke dalam Shadow Dungeon. Suho yang masih berada di gedung tua kini tiba-tiba merasakan telepati dari Ezreal yang menyuruhnya untuk segera kembali. Dan tentunya, Suho segera meninggalkan hunter dari asosiasi dan pergi menuju Shadow Dungeon.
Tepat ketika Suho tiba di dalam Shadow Dungeon, ia melihat sebuah gate di dalam sana. Di dalam gate itu, terlihat sebuah dungeon tipe lapangan, di mana pasir merah yang panas mengalir tanpa henti dari celah dimensi yang robek yang mengambang di udara seolah-olah akan menelan seluruh dunia. Pesan dari sistem muncul, misi darurat. Pelanggaran dimensi telah terdeteksi. Pergilah melalui gerbang yang terhubung dan hilangkan penyebab pelanggaran dimensi. Dan tentunya, Suho dengan semangat menerima misi itu dan mulai memasuki gate tersebut. Suho juga mengajak Esil untuk bergabung dan memanggil laba-laba raksasa sebagai tunggangan mereka. Tapi sebelum Suho pergi, ia kemudian membeli item kalung iblis api dari toko sistem. Itu adalah item untuk menetralkan hawa panas yang ada di dalam dungeon tersebut. Suho juga memberikan satu kalung untuk Esil yang menemaninya. Setelah Suho dan Esil memakai item itu, hawa panas yang menyengat di tubuhnya itu pun mereda. Dan segera setelah itu, Suho dan Esil kemudian naik di punggung bayangan laba-laba raksasa untuk menyusuri dungeon ini. Namun ketika di tengah perjalanan, seekor kelabang pasir raksasa melaju dengan cepat ke arah Suho. Menanggapi itu, bayangan laba-laba raksasa kemudian menghindar ke samping. Akan tetapi, kelabang itu memutar balik melintasi gurun dan bersiap menerkam Suho dan Esil sekali lagi. Sejujurnya, Esil merasa bahwa ia dan Monak Muda bukanlah tandingan monster kelabang raksasa. Namun entah bagaimana, Suho tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa dan langsung melepaskan pukulan telak ke arah kelabang raksasa yang mendekatinya. Ini adalah skill armor raksasa, di mana pengguna dapat tumbuh menjadi raksasa untuk sementara waktu. Suho mendapat skill ini setelah ia mengalahkan hunter penculik di gudang tua sebelumnya. Dengan ukurannya yang besar, Suho terus melancarkan tinju-tinjunya ke wajah kelabang dan meremas lehernya yang tebal dengan kedua tangannya. Kelabang raksasa itu pun menggeliat kesakitan. Melihat kemampuan baru Monak Muda, Esil sangat terkejut. Ia bertanya-tanya sejak kapan Monak Muda menjadi sekuat ini. Dan pada saat itulah, Suho kemudian mengaktifkan skill Destroyer miliknya. Suho melapisi tinjunya dengan Ruler Authority dan langsung menghantamkan tinjunya tepat ke arah kelabang raksasa. Dan duar! Alhasil, kelabang raksasa itu pun terpental. Tapi sepertinya serangan itu masih belum cukup untuk menumbangkan monster tersebut. Setelah menerima serangan itu, kelabang raksasa kemudian kabur dengan masuk ke dalam pasir. Melihat monster itu kabur, Suho kemudian menonaktifkan skill armor raksasa. Tubuhnya secara perlahan kemudian menyusut ke ukuran normal seperti biasa. Segera setelah itu, Suho dan Esil akan melanjutkan perjalanan mereka untuk menyelesaikan misi di dalam dungeon ini. Setelah beberapa saat kemudian, Suho, Beru, dan Esil mulai melihat sebuah piramida dan sebuah pemukiman kecil di depan sana. Sesampainya di sana, Suho bertemu dengan seorang yang menjaga tempat ini. Penjaga itu kemudian mendekati Suho dan bertanya, "Apa kalian para hunter? Apa tujuanmu datang ke sini?" Suho menjawab bahwa ia tidak punya tujuan. Ia tiba di sini secara kebetulan setelah dikejar monster kelabang raksasa. Penjaga itu menjawab, "Sepertinya kalian datang sini tanpa tahu apa-apa. Ini adalah kota Gurun Kamura yang sebelumnya menjadi objek wisata. Tapi sebulan yang lalu, kota ini berubah menjadi dungeon tipe lapangan yang dipenuhi monster kelabang raksasa di sekitar." Namun setelah kejadian itu, seorang peramal membuat ramalan yang aneh tentang dungeon piramid di tempat ini. Ramalan itu mengatakan kehidupan yang lahir dari kematian akan membebaskan diri dari segelnya, dan kekuatan itu akan membangkitkan orang mati. Mendengar ramalan itu, Suho dan Beru secara bersamaan bertukar pandang. Suho berkata, "Apakah itu tentang diriku?" Kehidupan yang lahir dari kematian. Kalimat itu tampak seperti referensi yang jelas untuk Suho, putra Monarch of Shadow. Itu juga menyinggung segel Suho yang rusak dan kekuatan untuk membangkitkan orang mati melalui ekstraksi bayangan. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.